Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sanunugro TV. Hari ini adalah hari Selasa ya, tanggal 5 April 2022. Oke. Saya berharap semoga kawan-kawan semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan lancar-lancar ibadah puasanya, karena hari ini adalah hari ketiga ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Oke. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, bagi penonton yang belum subscribe, silahkan diklik subscribe untuk support channel ini, like serta komen kritik dan saran bagi berkembangnya channel Nugroho TV ini. Oke, kali ini saya akan sharing mengenai cara menjinakkan merpati. Baik. Jadi merpati, terkadang saat kita beli merpati di pasar, biasanya merpati tersebut ada yang dalam kondisi liar, giras lah. Karena biasanya para penjual merpati yang ada di pasar itu, mereka memperoleh merpati dari kandang-kandang umbaran di kampung-kampung. Biasanya kampung-kampung yang umbarannya memang betul-betul umbar tanpa disentuh sama sekali oleh manusia, sehingga merpati-merpati hasil pembelian dari kandang tersebut cenderung liar ya. Nah, dari pengalaman saya pribadi, merpati liar ini ada dua jenis ya. Jadi penyebab merpati liar sendiri, kalau dari pengamatan saya pribadi, dari pengalaman saya, ada dua hal yang menyebabkan merpati tersebut liar. Yang pertama adalah faktor merpati tersebut diumbar, jadi tanpa pernah disentuh oleh manusia, biasa di kandang umbaran, jadi mereka mencari makan sendiri, ataupun kalau dikasih makan disebar di tanah, nanti lama kelamaan merpati akan menjadi liar, sehingga pada saat ada orang itu merpati akan takut. Ini yang pertama. Nah, tipe yang kedua, biasanya merpati menjadi liar atau giras karena merpati tersebut memiliki trauma. Nah, karena saya sendiri pernah memiliki, saat awal saya memelihara merpati, merpati betinanya kalau ada orang itu dia akan giras sekali. Padahal merpatinya tidak pernah diumbar dalam kandang. Hanya saja pada waktu merpati itu mengeram, pernah suatu ketika karena merpatinya galak, pada saat mau melihat telurnya, merpati digeser dengan kayu ya. Jadi setelah itu merpatinya trauma dan giras. Oke. Bagaimana sih menjinakkan merpati yang liar atau giras? Nah, dari dua faktor penyebab merpati liar ini, faktor yang pertama sangat mudah untuk melakukan penjinakan. Jadi faktor merpati yang hampir jarang dan hampir tidak pernah disentuh oleh tangan manusia, pada saat kita menjinakkan cukup mudah. Tinggal caranya, yang pertama adalah dibiasakan untuk memegang merpati. Jadi merpati yang liar itu kita biasakan untuk dipegang. Yang pertama, bisa dilakukan pemandian. Ada yang mungkin setiap hari dimandikan, setiap pagi, ada yang beberapa hari sekali dimandikan. Tapi biasanya untuk pemandian ini saya sendiri jarang melakukannya secara berkala ya, paling 1-2 kali, dan tidak sampai basah kuyup, karena dari pengalaman saya, kalau memandikan merpati sampai basah kuyup biasanya harus memakai sampo atau memakai sabun. Nah, dan menurut saya ada kekurangannya setelah melakukan pemandian dengan sabun. Biasanya bulu merpati akan cenderung lebih cepat
basah, jadi kandungan minyaknya sepertinya berkurang bahkan hilang ya. Karena dari beberapa merpati yang pernah saya mandikan basah itu pada saat kita kenakan air itu cepat sekali basah, dan berbeda dengan merpati yang belum tidak pernah mandikan basah dengan sabun ya atau sampo. Pada saat kena air itu masih ada permukaan bulunya, masih ada lapisan minyak ya, jadi air itu tidak langsung diserap oleh bulu. Oke, jadi untuk pemandian saya memang jarang, paling sekali 1-2 kali, karena memang burung sendiri butuh untuk mandi ya. Oke, hal yang pertama dilakukan, boleh melakukan pemandian sesekali atau mungkin kalau mau setiap hari silahkan. Tapi kalau untuk saya sendiri tidak pernah memandikan burung merpati berturut-turut setiap hari, apalagi memakai sampo dan atau memakai sabun ya. Tapi ini sekali lagi ini adalah versi saya, mungkin versi senior beda lagi, saya monggo silakan dicoba. Jadi langkah pertama untuk menjinakkan merpati liar yang tipe umbaran adalah dimandikan. Yang kedua, usahakan pada saat memberikan makan, merpati kita diberikan makan langsung melalui tangan kita. Nah, proses ini biasanya memakan waktu ya, karena biasanya merpati liar itu meskipun lapar, tapi saat dia ngelihat tangan, lihat orang manusia, dia akan takut. Jadi pengalaman saya, meskipun lapar, pada saat kita masuk tangan kita, meskipun tangan kita berisi dengan jagung, biasanya merpati akan takut untuk mendekat. Nah, untuk itu triknya adalah kita satukan merpati dengan merpati yang sudah jinak, yang sudah biasa kita pegang, yang memang sudah ada di kandang kita. Nah, pada saat kita memberi makan, kita masukkan dengan merpati kita yang lain yang sudah jinak. Nah, kemudian tangannya kita isi dengan jagung dan kita berikan kepada merpati. Contohnya ini seperti ini. Jadi untuk memancing keberanian dari merpati yang liar ini, kita pancing dengan merpati kita yang sudah jinak. Jadi nanti merpati yang liar ini akan ikut makan, meskipun biasanya masih dengan kondisi yang dia takut untuk makan. Nah, untuk cara yang kedua ini lakukan terus menerus sampai merpati terbiasa melihat kita masuk kandang, jadi dia tahu ini adalah orang yang memberi makan saya. Nah, dengan 2 tahap ini nanti seiring berjalannya waktu, biasanya paling lama 1 minggu merpati akan jinak. Oke, nah untuk tipe liar yang kedua memang cukup susah caranya. Dengan cara yang pertama tadi, dimandikan dan diberikan makan, tapi biasanya akan memakan waktu yang lebih lama ya. Trauma healingnya itu akan lebih lama. Nah, biasanya ada yang bisa menjadi jinak, ada juga yang tetap menjadi giras ya. Nah, itu pengalaman dari saya seperti itu. Untuk piyik memang normalnya, nah saya untuk piyik ya, saya kebetulan ada beberapa piyik di kandang ini, ada 3 ya. Ada 2 yang sudah siap jodoh, ada 1 yang siap jodoh dan ada 2 yang masih kecil.
Nah, untuk piyik ini memang saya biasakan makan dari tangan saya. Biasanya kalau kondisi lapar, pada saat tangan kita isi dengan makanan, nanti piyik yang sudah jinak tadi akan naik ke tangan kita dan makan di tangan kita. Nah, saya untuk piyik memang karena saya masih umbar, jadi cara memberi makannya saya lakukan dengan seperti itu. Cara memberi makan merpati piyik yang saya umbar, sehingga meskipun naluri piyik masih tetap liar, tapi paling tidak dia tidak akan terlalu takut dengan tangan. Baik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen video-video dari channel Nugroho TV untuk berkembangnya channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.